Di Pakistan, bahkan poros splines yang retak dan rusak parah masih dapat diperbaiki dengan teknik luar biasa. Salah satu contohnya adalah poros yang terlihat retak dan berubah bentuk. Pertama, pengrajin akan mengukur panjang keseluruhan poros untuk memastikan akurasi dalam proses perbaikan. Namun, untuk retakan parah di ujung poros, hanya mengelas celah saja tidak akan cukup kuat. Untuk mencegah retakan menyebar lebih jauh, kepala poros harus sepenuhnya dipotong menggunakan alat pemotong. Hal ini bertujuan agar bagian dalam poros tetap solid dan mampu menahan beban. Setelah kepala poros dipotong, bagian ini harus dibuat ulang, termasuk alur splinnya. Permukaan ujung poros akan dilubangi menggunakan mata bor pusat, diikuti dengan memperbesar lubang menggunakan mata bor spiral. Hal ini dilakukan agar bahan tambahan dapat disisipkan dengan presisi. Namun, dinding dalam lubang hasil pengeboran biasanya kasar, sehingga diperlukan proses penghalusan untuk mempermudah penyisipan bahan baru. Langkah selanjutnya adalah membuat bevel pada tepi lubang untuk memperbesar area pengelasan dan meningkatkan kekuatan poros secara keseluruhan. Dengan lubang yang sudah siap, pengrajin akan mengukur lebar splin asli untuk memastikan bagian yang rusak dapat dihilangkan tanpa mengganggu fungsi transmisi poros. Agar kepala poros yang baru bisa selaras dengan poros utama, diameter lubang di kepala poros juga harus disesuaikan. Presisi adalah kunci untuk menjaga kedua bagian tetap sejajar. Selain itu, karena kepala poros harus terhubung secara vertikal tanpa risiko melenceng, pengrajin akan membuat ulir internal pada kepala poros. Ulir ini tidak hanya memastikan hubungan yang erat antara kedua bagian, tetapi juga memudahkan proses penyambungan. Setelah kepala poros memenuhi persyaratan sambungan, panjang poros mungkin menjadi lebih pendek karena bagian yang rusak telah dihilangkan. Untuk mengatasi hal ini, pengrajin akan menggunakan batang baja dengan kekerasan yang sama sebagai penghubung antara kedua bagian poros. Panjang batang ini diukur dengan hati-hati untuk memastikan panjang total poros kembali seperti semula. Batang baja tersebut kemudian diproses dengan presisi tinggi untuk memastikan bentuk dan ukurannya sesuai dengan lubang poros. Setelah disisipkan, batang ini hampir tidak memiliki celah dengan poros utama, sehingga sangat stabil. Namun, karena diameter luar batang mungkin sedikit berbeda, pengrajin akan memproses permukaannya agar sesuai dengan diameter poros asli. Setelah semua bagian tersambung, pengrajin akan mengisi bevel yang telah dibuat sebelumnya dengan las batang berdaya tinggi, sehingga batang baja sepenuhnya terkunci di dalam poros. Kemudian, sisa lasan akan diratakan. Karena kepala poros membutuhkan ulir untuk penyambungan, ulir baru akan dibuat pada bagian ini dengan mengikuti spesifikasi ulir sebelumnya. Terakhir, kepala poros yang baru akan dipasang dengan cara diputar hingga kedua